warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Siapa yang hari ini bertugas untuk memimpin doa? Saya Bu, Baik, silakan. duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alif Bu. Alif kenapa? Demam. Semoga Alif cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Baik anak-anak, masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang alat pembayaran Bu. Iya, benar, alat pembayaran. Alat pembayaran itu ada uang. Nah, masih ingat gak uang itu ada uang apa saja? Uang kartal, uang gira, gira, uang logam. uang kertas. Iya, benar. Pintar ya anak murid Ibu masih pada mengingat pertemuan minggu lalu. Anak-anak, kemarin Ibu sudah men-share materi tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, ada yang sudah membaca? Belum. Udah Bu. Sudah Bu. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Sebaiknya dibaca terlebih dahulu ya, supaya bisa lebih memahami ketika pembelajaran di kelas. Baik, berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini salah satu contohnya bisa kita menyimpan uang di salah satu lembaga keuangan, seperti itu. Dengan mempelajari lembaga keuangan, nah, anak-anak, Ibu harapkan dapat menjelaskan pengertian tentang lembaga keuangan, yaitu yang bank dan non-bank, lalu menjelaskan jenis lembaga keuangan baik bank dan non-bank, serta peran masing-masing lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, anak-anak juga diharapkan mampu membedakan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank itu memiliki peranan penting dalam perekonomian. Bank dan lembaga keuangan non-bank saling melengkapi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Nah, dari sini coba kalian bedakan lembaga keuangan bank dan non-bank yang mana saja? Coba, Bank Indonesia, Bang. masuk mana? Bank ya? Bank Mandiri, Bang. oke. Prudensial, Non-bank. kenapa non-bank? Karena masuk dalam asuransi. Pegadaian, Non-bank. kenapa non-bank? Karena perusahaan Asuransi. pegadaian, oke. Adira, Non-bank. iya. Dan terakhir ini ada koperasi. Koperasi termasuk lembaga keuangan bank atau non-bank? Non-bank. Iya, benar. Benar sekali anak-anak Ibu. Baik, di sini kita bisa melihat dengan lebih lengkap yang itu perbedaan tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, perbedaannya dibagi menjadi dua, dari cara penghimpunan dananya dan cara penyaluran dananya. Nah, pada lembaga keuangan bank, penghimpunan dananya itu secara langsung berupa simpanan dana dari masyarakat, seperti dari tabungan, giro, dan deposito. Nah, sedangkan dari non-bank itu hanya secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya seperti apa? Terutama melalui kertas berharga. Bisa juga dari penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Nah, berdasarkan penyaluran dananya, bank ini untuk tujuan modal dan investasi dan konsumsi. Sedangkan untuk non-bank terutama untuk tujuan investasi. Nah, penyaluran dana lagi pada bank itu kepada badan usaha dan individu untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan penyaluran dana pada non-bank yang kedua itu ada terutama kepada badan usaha, terutama untuk jangka panjang dan jangka menengah, seperti itu. Nah, ini dia lembaga keuangan dalam ekonomi makro. Lembaga keuangan memainkan peran penting
dalam ekonomi makro. Mereka bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam, serta memfasilitasi aliran dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana sih jadinya kalau tidak ada bank dan lembaga keuangan? Coba kalian cari tahu bagaimana jadinya kalau tidak ada bank dan lembaga keuangan lainnya. Silahkan kalian cari di internet. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, jadi gimana kalau tidak ada bank dan lembaga keuangan lainnya? Proses pembayaran terhenti. Ya, bisa. Lalu ada lagi? Kendala dalam pembayaran. Ya, jadi kalau misalnya bank itu tidak ada, bank atau lembaga keuangan itu tidak ada, itu akan terjadi kesulitan dalam mengakses modal. Biasanya kan para pengusaha itu mencari modal untuk menjalankan usahanya. Nah, ketika tidak ada bank atau lembaga keuangan lainnya, maka mereka akan kesulitan dalam mengakses modal. Lalu yang kedua akan terjadi sistem barter. Dan tadi yang benar ketiga, yaitu ketidakstabilan ekonomi, akan terjadi ketidakstabilan ekonomi. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Ibu. Oke, silahkan duduk di masing-masing kelompoknya. Di sini Ibu berikan barcode. Silahkan kalian scan. Kalian silahkan menjawab pada LKPD yang ada di dalam barcode tersebut. Dari kelompok 1, di sini ada situasi. Ketika Dina, seorang siswa kelas 12 SMA, ingin menabung uangnya untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi. Nah, Dina memiliki beberapa pilihan tempat untuk menabung, seperti bank, koperasi, simpan pinjam, dan perusahaan asuransi. Dina bingung nih, milih lembaga keuangan yang mana ya yang paling tepat? Nah, kalian silahkan memberikan solusi kepada Dina, cara memilih tempat mana yang paling aman dan terpercaya untuk menabung. Lalu memilih produk tabungan, produk apa yang terbaik, yang paling sesuai dengan kebutuhan Dina. Lalu merencanakan tabungan, berapa banyak uang yang harus Dina tabung setiap bulannya untuk mencapai tujuannya. Nah, itu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, di sini ada situasi di mana Bu Rina memiliki usaha kecil di bidang kuliner. Nah, Bu Rina ingin mengembangkan usahanya, namun Bu Rina membutuhkan modal tambahan. Bu Rina bingung mencari sumber pendanaan yang tepat untuk usahanya. Nah, kalian silahkan memberikan solusi untuk mencari sumber pendanaan. Sumber pendanaan apa yang paling tepat untuk usaha Bu Rina? Lalu memilih produk pinjaman apa yang paling sesuai untuk kebutuhan Bu Rina, serta menghitung kemampuan mencicil berapa besar angsuran yang mampu dibayarkan Bu Rina setiap bulannya. Dan untuk kelompok 3, di sini ada situasi Pak Anton, seorang karyawan swasta berusia 40 tahun, mulai memikirkan masa pensiunnya. Dia ingin memastikan bahwa dia memiliki cukup uang untuk hidup nyaman setelah pensiun. Nah, Pak Anton bingung bagaimana cara merencanakan pensiunnya. Nah, kalian silahkan memberikan solusi. Yang pertama, membuat perencanaan pensiun. Bagaimana cara Pak Anton membuat perencanaan pensiun yang tepat. Lalu memilih produk investasinya. Kira-kira produk investasi apa yang paling sesuai dengan kebutuhan Pak Anton. Dan yang ketiga, menghitung dana pensiun. Berapa banyak uang yang harus Pak Anton tabung setiap bulannya untuk mencapai tujuan pensiunnya. Nah, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, silahkan diskusi bersama kelompoknya untuk memecahkan kasus-kasus yang telah Ibu berikan. Nanti dipresentasikan. Kalian silahkan dibebaskan untuk mencari informasi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di internet. Silahkan waktunya untuk berdiskusi.
Gimana? Ada kesulitan? Belum. Baik, belum ada ya? Belum, Bu. Oke. Baik, cukup untuk waktu kita berdiskusi. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Silahkan kelompok 3 untuk presentasi. Baik, terima kasih untuk yang sudah presentasi. Kita beri applause bersama-sama. Jadi presentasinya sangat baik ya. Jadi untuk tadi kelompok 1 ada kasus 1. Nah, kasus 1 ini tadi Dina dapat memilih bank yang aman dan terpercaya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan akses, suku bunga, dan biaya administrasi. Dina dapat memilih produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti tabungan berjangka. Dina juga perlu membuat rencana tabungan yang realistis untuk mencapai tujuannya. Tadi benar ya dari kelompok 1. Selanjutnya tadi dari kelompok 2 ada kasusnya Bu Rina. Nah, untuk kasusnya Bu Rina ini kita dapat mencari sumber pendanaan yang tepat untuk usahanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah modal yang dibutuhkan Bu Rina, lalu kemampuan mencicilnya, bunga dan biaya, serta syarat dan ketentuan. Nah, Bu Rina dapat memilih produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti KUR. Nah, Bu Rina juga perlu memperhitungkan kemampuan mencicilnya sebelum mengajukan pinjaman. Kalian tadi sudah memecahkan ya, sudah bagus. Dan untuk kelompok 3 tadi ada kasusnya Pak Anton ya. Untuk kasusnya Pak Anton dapat memilih produk investasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan menghitung dana pensiun yang dibutuhkannya. Pak Anton juga perlu menabung secara rutin dan disiplin untuk mencapai tujuan pensiunnya. Tadi dari kelompok 3 juga sudah memberikan solusi ya, solusi yang terbaik. Nah, dari 3 kelompok tadi, kira-kira menurut kalian kelompok mana yang presentasinya paling lengkap dan paling bagus? Kelompok 2, Dua. Bu. Ya, menurut Ibu juga tadi kelompok 2 sudah sangat bagus ya untuk memecahkan masalahnya. Baik, kita beri apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 2. Baik, Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk kelompok 2. Nah, dengan pemecahan kasus-kasus tersebut, Ibu harap anak-anak Ibu mampu memahami peran lembaga keuangan, produk-produk lembaga keuangan yang ada di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, sehingga anak-anak Ibu ke depannya bisa menggunakan lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, kita lanjut ya. Di sini silahkan kalian mengerjakan kuis. Silahkan kalian scan pada barcode berikut dan kalian kerjakan. Baik, sudah ya untuk menyelesaikan kuisnya. Nah, mari kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingin membacakan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini ada apa saja? Lembaga keuangan bank dan non-bank, jenis lembaga keuangan, peran masing-masing lembaga keuangan, dan perbedaan lembaga keuangan. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, dari materi-materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, dari lembaga keuangan bank dan non-bank, jenis lembaga keuangan, peran masing-masing lembaga keuangan, serta perbedaan lembaga keuangan, ada yang masih belum memahaminya? Tidak. Oke, baik. Paham semua ya? Insyaallah. Insya Allah paham, Bu. Baik, pintar-pintar anak Ibu. Kira-kira bagaimana nih pembelajaran kali ini? Mudah dipahami kah? Mudah, Bu. Baik, menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bank sentral. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu ya di rumah. Silahkan cari-cari di internet atau sumber belajar lainnya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.